Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Marfuhan, NIM 61931111067 dari kelas PCKR 6B 2019. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan opini terkait dampak peran atau fungsi olahraga dengan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena keolahragaan mengalami dinamika begitu besar merambah hampir ke dalam seluruh aspek kehidupan olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badani dan kesehatan, tetapi lebih dari itu berkembang menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, pemecahan masalah yang ada dalam olahraga harus dilakukan dengan pendekatan interdisiplin, dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan mikrokosmos kehidupan masyarakat. Artinya, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga dengan terdapatnya nilai, norma, pranata, kelompok, lembaga, peranan, status, dan komunitas. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antar individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisinya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya. Sebagai suatu realitas sosial, keberadaan olahraga saat ini telah diapresiasi sedemikian tinggi di kalangan masyarakat luas. Olahraga telah menyatu selaras dengan gerak dinamis proses sosial yang berlangsung sedemikian pesat ke arah terbentuknya tatanan nilai atau norma yang semakin hari semakin diyakini kebermaknaannya dalam memberikan kontribusi konstruktif untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan. Olahraga bukan lagi disikapi sebagai sarana untuk penyehatan ragawi, tetapi lebih luas dari itu. Kawasan olahraga telah merambah pada aspek-aspek kehidupan manusia secara utuh menyeluruh. Olahraga yang kita lihat pada sekarang ini pada hakikatnya merupakan aktivitas gerak fisik yang sudah mengalami pelembagaan formal. Di sana terdapat nilai dan norma baku yang bersifat mengikat para pelaku, penyelenggara, dan penikmatnya, agar olahraga bisa berlangsung dengan adil, tertib, dan aman, yang memungkinkan para pelaku berpeluang untuk menampilkan segala kemampuan teknis yang dimilikinya, sehingga akan dapat ditentukan pemenang dari mereka yang mempunyai kemampuan lebih dibanding lainnya, dan para penikmat atau penonton dapat menyaksikan aksi-aksi gerak yang menarik yang dapat menghiburnya, walaupun untuk itu ia harus mengeluarkan dana dengan jumlah yang relatif banyak. Sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu murni yang dilibatkan untuk membantu mengkaji dan memecahkan permasalahan olahraga relatif masih baru dibanding dengan disiplin ilmu lain, walaupun nilai kebermaknaannya sudah tidak diragukan lagi. Dinamika yang terjadi dalam dunia olahraga semakin merekatkan keterkaitan institusi olahraga dengan institusi masyarakat, sehingga kupasan sosiologis sangat urgen untuk dijelaskan fenomena-fenomena yang ada, sehingga permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi dan dicarikan alternatif pemecahannya. Beragam kondisi objektif di masyarakat dapat dijadikan bukti bahwa olahraga telah merambah pada kehidupan sosial manusia. Misalnya, tak ada satupun mass media yang tidak memuat berita olahraga. Bahkan di Amerika telah diyakini bahwa tanpa berita olahraga banyak mass media yang akan bangkrut karena tidak akan dibaca oleh khalayak banyak. Suatu pertandingan atau perlombaan olahraga telah menyita perhatian berjuta-juta manusia sebagai penikmatnya, telah memakan jutaan dolar untuk penyelenggaraannya, belum lagi tenaga dan waktu yang tersita untuk melaksanaan atau menikmatinya. Pengaruh olahraga di masyarakat tidak sekedar penghayatan menang atau kalah, tetapi lebih luas lagi menyangkut harga diri, kebanggaan, penyaluran potensi-potensi destruktif, bahkan komunitas tertentu. Olahraga telah diakui kesejajarannya dengan agama. Dari paparan tersebut, olahraga telah diakui sebagai mikrokosmos kehidupan masyarakat.
Upaya pengkajian terhadap masyarakat sebagai whole system dapat dilakukan dengan mengkaji fenomena sebagai part sistemnya. Oleh karena itu, memecahkan masalah olahraga merupakan suatu upaya pendekatan terhadap masyarakat luas, dan ini hanya mampu dilakukan dengan menggunakan sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang dilibatkan. Ada beberapa penyimpangan sosial dalam kehidupan olahraga. Wujud dari penyimpangan sosial dalam olahraga dapat berupa pemikiran, tingkah laku, maupun perasaan yang bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam dan harapan masyarakat. Walaupun ada juga penyimpangan yang justru sebagai diterima oleh masyarakat. Penyimpangan ini bersifat negatif dan juga bersifat positif. Penyimpangan itu dapat saja terjadi secara individual maupun kelompok, atau bahkan keduanya. Seperti misalnya wasit atau penjaga garis dalam suatu pertandingan sepak bola tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. Hal ini merupakan suatu penyimpangan sosial dalam olahraga secara individual, karena ketidakjujurannya itu sering mengakibatkan timbulnya suatu kegaduhan atau bahkan pertengkaran dan perkelahian. Pertengkaran itu mungkin terjadi antara wasit dengan pemain yang merasa dirugikan dan akhirnya pemain tersebut memukulnya. Hal ini merupakan penyimpangan secara individual pula. Sering pula terjadi pertengkaran itu berkembang menjadi luas sehingga melibatkan banyak individu atau kelompok. Jika demikian halnya sudah merupakan suatu penyimpangan yang bersifat kelompok. Peristiwa atau penyimpangan semacam itu dapat pula dikatakan bahwa penyimpangan individu atau kelompok secara bersama-sama, walaupun sebenarnya diawali adanya penyimpangan individual, yaitu ketidakjujuran wasit. Penyimpangan yang lain adalah seperti atlet dalam cabang olahraga tertentu merubah atau berganti jenis kelaminnya untuk mendapatkan kemenangan. Dalam cabang atletik, khususnya pada nomor lari 100 meter misalnya, rata-rata kemampuan atau prestasi yang dicapai atlet putri di bawah rata-rata yang dicapai atlet putra. Melihat kenyataan ini menimbulkan niat bagi atlet putra, terutama yang menambahkan dirinya menjadi juara dunia misalnya, namun tidak pernah mencapainya, untuk berganti kelamin putra menjadi putri. Dengan digantinya kelamin, sudah barang tertentu berganti pula statusnya, yaitu menjadi atlet putri, yang berarti dalam perlombaan nanti mempunyai saingan yang relatif lebih ringan dalam kelompoknya, sehingga ada harapan dapat menjadi juara dalam kelompok itu. Hal ini bermula dari adanya penyimpangan perasaan individu dan selanjutnya menjadi suatu penyimpangan dalam tingkah laku. Penyimpangan sosial jenis adalah meluasnya penggunaan obat-obatan atau doping yang sebenarnya dilarang. Itu sudah demikian meluasnya dan melibatkan sebagai jenis obat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak yang berkompeten telah berusaha menanggulanginya dengan cara mengharuskan setiap atlet akan bertanding atau berlomba menjalani tes darah. Dari hasil tes ini akan dapat diketahui bahwa seorang atlet telah menggunakan doping atau tidak. Selanjutnya, kasus suap juga merupakan penyimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan olahraga yang seringkali sangat sulit untuk dibuktikan. Hal ini barangkali bermula dari adanya suatu tekad dalam pertandingan atau perlombaan harus menang berapapun harganya. Mungkin pada awalnya kata-kata semacam itu mengandung makna bahwa untuk keperluan pembinaan prestasi diperlukan biaya yang tidak sedikit, dan bagi kelompok yang menghendaki keberhasilan itu akan mengusahakan biayanya yang tidak sedikit itu. Namun nampaknya hal ini berkembang ke arah penyimpangan. Istilah berapapun harganya tidak hanya terbatas besarnya biaya pembinaan, tetapi sudah berkembang ke arah yang menyimpang, yaitu imbalan yang diminta agar ia atau kelompok tertentu mau berbuat sesuatu atau mengalah agar individu atau kelompok lain mendapatkan suatu kemenangan. Demikian luas dan banyaknya jenis penyimpangan sosial dalam olahraga atau permasalahan dalam olahraga yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan ada beberapa
penyimpangan yang seolah-olah telah diterima masyarakat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terjadinya pergeseran budaya dalam olahraga, yakni bagaimana cara latihan yang efektif dan bagaimana bermain atau bertanding yang baik, melainkan akan menjadi berkembang kebiasaan, terobosan atau penyimpangan mana yang dapat digunakan sebagai cara untuk kemenangan. Namun demikian, ada juga penyimpangan dari kebiasaan yang akhirnya benar-benar diterima secara positif, seperti misalnya pada waktu munculnya gaya flop dalam lompat tinggi. Pada saat itu, kebiasaan yang dilakukan lompat tinggi adalah mendaratkan dengan kaki, yaitu dengan gaya gunting straddle. Namun, setelah seseorang dapat melewati mistar lebih tinggi dengan gaya yang tidak biasanya dilakukan dalam lompat tinggi, yaitu mendarat dengan punggungnya lebih dahulu, yang sekarang dikenal gaya flop. Akhirnya penyimpangan itu diterima oleh masyarakat dan justru diakui sebagai gaya lompat tinggi yang lebih efektif dari gaya lain sebelumnya. Demikian pula dengan cabang olahraga tertentu yang dulu hanya dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi sekarang sudah diikuti pula secara efektif atau secara aktif oleh kaum wanita. Angkat besi atau angkat berat misalnya sekarang sudah lazim dilakukan oleh kaum wanita. Selanjutnya, olahraga adalah sebuah mikrokosmos dari masyarakat yang merupakan refleksi serta memberi bias pada semua masyarakat. Oleh karena itu, sampai saat ini rasialisme pada kegiatan olimpiade masih tetap ada. Sejalan dengan kemajuan lambat laun olahraga dan realisme akan hilang. Hal ini didasarkan pada kondisi yang terlihat selama ini dengan terus berkurang dengan berkurangnya rasialisme dari tahun ke tahun antara kelompok Negro dan kulit putih di Amerika. Sebelum tahun 1968, hampir tidak ditemukan pemain catcher dalam tim baseball Amerika yang berasal dari ras kulit hitam. Pada mulanya, pesta olimpiade merupakan pesta agama, yaitu untuk menghormati dewa Zeus. Sejalan dengan perkembangan zaman sampai akhir abad 20, pada pesta olimpiade bukan untuk menghormati dewa Zeus dan tidak bersifat keagamaan lagi, melainkan telah bergeser ke berbagai aspek kehidupan seperti perdamaian, ekonomi, bisnis, politik, dan sebagainya. Walaupun demikian, pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara olahraga dan agama. Hubungan agama dengan olahraga termasuk dalam olahraga dapat dilihat dari dua fenomena, yaitu individu memperoleh keuntungan dari olahraga yang biasanya dihubungkan dengan agama, atau berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa saya bisa menang. Yang kedua, agama juga digunakan untuk memperoleh kinerja yang maksimal, karena banyak atlet yang percaya bahwa melakukan superstisi akan memperoleh kontrol kekuatan supernatural yang dipercaya berpengaruh terhadap kinerja. Dalam agama Islam misalnya, Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan agar umat Islam berolahraga, terutama berkuda, berenang, dan memanah. Begitu juga menjalankan ibadah sholat, selain memuji dengan ucapan tertentu diikuti dengan gerakan-gerakan fisik. Berdasarkan hasil kajian tersebut, karena adanya pergeseran nilai olahraga terhadap berbagai aspek kehidupan, saat ini olahraga sulit dipisahkan dengan berbagai aspek kehidupan seperti perdamaian dunia, politik, ekonomi, profesi, dan sebagainya. Keterkaitan tersebut memiliki nilai-nilai positif dan sekaligus memiliki nilai-nilai negatif. Yang positif misalnya banyak mendatangkan keuntungan, kesejahteraan atlet meningkat, menciptakan lapangan kerja, dan apabila dilakukan dengan fair play merupakan alat pendidikan yang ampuh. Yang negatif misalnya adanya keinginan menang untuk hadiah uang. Terkadang cara-cara yang dilakukan tidak manusiawi seperti menggunakan doping dan suap. Olahraga dalam pesta olimpiade pada prinsipnya tidak bertentangan dengan agama dan kodrat wanita, tetapi secara praktis masih banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, seperti model pakaian wanita dan olahraga yang digunakan sebagai salah satu perjudian. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang opini yang terjadi pada olahraga di kalangan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.